Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fani Lestiani dengan NIM 20081060006 dari jurusan Tadris Biologi A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi hewan pada avertebrata dan hewan vertebrata. Adapun hewan avertebrata yang akan saya jelaskan reproduksinya yaitu pada lebah dan kupu, sedangkan pada hewan vertebrata yang akan saya jelaskan reproduksinya yaitu pada katak, ular, dan ayam. Berikut penjelasannya. Pertama, siklus lebah. Sebelum mengetahui siklus lebah, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui jenis-jenis lebah agar kita bisa mengetahui tugas masing-masing lebah. Nah, terdapat 3 macam lebah, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah ratu adalah lebah yang bertugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Dalam satu koloni hanya terdiri dari satu lebah ratu. Nah, lebah ratu ini memiliki ukuran paling besar di antara lebah jenis lainnya. Makan dan hidup lebah ratu diurus oleh lebah pekerja. Yang kedua, lebah jantan. Lebah jantan memiliki tugas untuk mengawini lebah ratu. Nah, kemudian lebah ratu tersebut hingga mati. Lebah jantan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki sengat. Sama seperti lebah ratu, hidup dan makan lebah jantan diatur oleh lebah pekerja. Nah, yang ketiga, lebah pekerja. Lebah pekerja yaitu lebah yang jumlahnya paling banyak di suatu koloni. Lebah ini memiliki tugas untuk memberi makan lebah ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar, dan memproduksi madu, serta mencari air. Dengan tugasnya yang sangat banyak ini, lebah pekerja memiliki tubuh yang paling kecil dan memiliki sengat. Namun, apabila lebah menyengat, lebah tersebut akan mati. Nah, setelah mengetahui macam-macam jenis lebah, kemudian kita akan beralih kepada penjelasan mengenai siklus hidup lebah. Nah, siklus hidup lebah ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, dan lebah dewasa atau imago. Pertama, fase telur. Nah, fase telur ini yaitu berasal dari sebutir telur lebah yang berkembang menjadi macam-macam jenis lebah dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, untuk pembentukan lebah pekerja, maka telur akan berada pada fase 18 hingga 22 hari, sedangkan pada lebah ratu antara 16 hari, dan pada lebah jantan berkembangnya telur yaitu hingga 24 hari. Setelah 3 hari sejak telur dihasilkan oleh lebah ratu, telur akan berubah menjadi larva. Larva lebah tidak memiliki kaki dan mata. Larva akan diberi makan oleh lebah pekerja selama 3 hingga 4 hari. Setelah 6 hari, larva akan memproduksi selapis kulit di luar tubuhnya dan selnya akan ditutupi oleh lebah pekerja dengan wax. Selanjutnya, larva berubah menjadi pupa. Fase pupa sama seperti fase kepompong pada hewan dengan metamorfosis sempurna lainnya, seperti halnya kupu-kupu. Nah, pada fase pupa ini terjadi pembentukan tubuh lebah lengkap dengan kepala dan sayapnya. Dan yang terakhir yaitu fase lebah dewasa. Setelah menjadi pupa, selama setidaknya 12 hari, pengeraman selesai, kemudian lebah pekerja muda akan muncul dan menggerogoti sarang lebah agar lebah dewasa bisa muncul dan mulai bekerja menjalankan tugasnya masing-masing.
Kemudian akan dijelaskan mengenai reproduksi pada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, yaitu serangga yang permukaan sayapnya dipenuhi oleh sisik bercorak dan berwarna. Nah, kupu-kupu juga termasuk ke dalam subordo Rhopalocera, di mana kupu-kupu ini memiliki sifat diurnal atau hanya aktif di siang hari. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang dimulai dari fase telur, ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Pertama yaitu fase telur. Nah, tahap pertama ini merupakan wujud terkecil atau bentuk pertama dari kupu-kupu saat lahir. Ketika menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun agar terhindar dari pemangsa. Nah, zat perekat itu cukup kuat untuk menempelkan telur pada daun dalam jangka waktu yang lama. Selain sebagai perekat, zat itu juga berguna sebagai pelindung lapisan luar telur. Nah, telur kupu-kupu bisa bertahan di udara panas dan dingin karena kulitnya cukup keras. Telur ini membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk menetas. Setelah menetas, telur akan berubah menjadi ulat atau larva. Ulat memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung pada induk dan jenisnya. Sebagai upaya untuk melindungi diri, ulat memiliki racun yang dapat menimbulkan gatal dan alergi pada kulit pemangsa. Bahkan racun tersebut mampu membunuh serangga 10 kali lebih besar dari tubuhnya. Nah, pada tahap larva ini, ulat akan mengumpulkan energi sebagai persiapan daur hidup selanjutnya dengan cara memperbanyak makan. Makanan utama ulat yaitu daun hijau segar. Daun mengandung nutrisi yang tinggi sehingga cukup untuk memasok kebutuhan ulat selama masa persiapan menjadi kepompong. Nah, ulat akan berubah menjadi kepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Setelah persiapan energi terpenuhi, ulat akan berhenti makan dan siap berubah menjadi kepompong. Pada tahap ini, ulat dewasa berubah menjadi tempurung yang terbuat dari benang alami. Benang itu terbuat dari daun yang diolah oleh ulat dan mengandung sutra. Tahap kepompong berlangsung selama 10 hingga 12 hari. Dalam kurun waktu tersebut, ulat akan tidur dan mencerna dirinya sendiri dengan cairan enzim yang keluar dari tubuhnya. Ulat yang bersemayam dalam kepompongnya akan kehilangan 3 kali berat badannya karena terlalu banyak enzim yang dikeluarkan. Maka dari itu, kupu-kupu muda yang keluar dari kepompong akan langsung pergi mencari sumber makanan. Setelah melewati fase yang panjang, ulat dalam kepompong akhirnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Katak adalah satu-satunya hewan bukan serangga yang mengalami daur hidup berupa metamorfosis sempurna. Katak memiliki siklus kehidupan yang sangat unik. Fase hidup katak atau metamorfosis katak tergolong cukup unik karena katak kecil hidup di dalam air dengan menggunakan insang. Sedangkan ketika dewasa, insang yang ada pada katak akan hilang dan tergantikan dengan paru-paru. Nah, proses metamorfosis pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda, hingga katak dewasa. Mulanya, proses daur hidup katak dimulai dari fase telur. Di dalam fase telur ini, katak bisa menghasilkan 20.000 telur. Biasanya, katak akan mengeluarkan telur tersebut di dalam air. Kemudian, telur yang sudah dikeluarkan akan mengapung di atas air dan membentuk sebuah gumpalan. Namun, ada juga telur-telur yang menempel pada tumbuhan dan juga ada yang tenggelam ke dalam air. Nah, umumnya telur katak akan menetas saat usianya mencapai 1 hingga 3 minggu. Tahap selanjutnya yaitu fase kecebong. Kecebong atau yang biasa kita sebut dengan berudu, ini mempunyai insang yang digunakan untuk hidup di dalam air. Insang tersebut akan muncul pada tubuh kecebong setelah 2 hari menetas dari telur. Pada tahap ini, kecebong hidup secara tertutup di dalam air selama 5 hari hingga para kecebong tersebut berubah menjadi katak muda. Selama menjadi berudu, mereka hanya memakan alga dan tumbuhan yang ada di dalam air saja. Nah, setelah fase kecebong atau berudu, fase selanjutnya yaitu katak muda. Sama seperti saat menjadi berudu, katak muda juga masih hidup di dalam air dengan menggunakan insangnya. Katak kecil ini biasanya berburu makanan seperti jangkrik. Setelah sudah 3 minggu menjadi katak muda, kulit mereka akan tumbuh dan menutupi insang. Lalu setelah berusia 8 minggu, katak muda akan mulai tumbuh kaki belakang dan terus membesar serta diikuti dengan pertumbuhan kaki depan. Kemudian pada minggu ke-12,
Jari-jari kaki pada katak akan mulai tumbuh dan terbentuk sempurna. Ekor belakang semakin memendek dan insang sudah tergantikan oleh paru-paru, sehingga katak sudah mulai bernapas dengan paru-paru layaknya hewan darat. Setelah fase ini, anggota tubuh katak muda akan berbentuk lebih sempurna dan menjadi katak dewasa. Fase terakhir dari siklus hidup katak yaitu fase katak dewasa. Nah, ketika katak sudah menjadi katak yang sempurna atau katak dewasa, maka mereka akan lebih sering menghabiskan hidupnya di darat. Katak dewasa mempunyai kulit yang sedikit licin, berwarna hijau dan kecoklatan, di mana kaki bagian belakang katak mempunyai ukuran yang lebih panjang dibandingkan pada kaki bagian depan, sehingga memudahkan mereka saat melompat ataupun berenang. Nah, setelah menjadi katak dewasa, para katak jantan akan kembali membuahi katak betina. Kemudian mereka akan menghasilkan telur kembali. Nah, ketika bereproduksi, katak akan mencari tempat yang lembab dan basah. Sebagian besar ular berkembang biak dengan cara bertelur, di mana biasanya melewati 3 tahap daur hidup yaitu telur, ular muda, dan ular dewasa. Tahap pertama yaitu tahap telur. Setelah kawin, ular betina akan menyimpan sperma di saluran telur atau oviduct selama sekitar 1 hingga 2 bulan. Kemudian, betina akan menghasilkan telur besar yang dilakukannya setelah dilepaskan dari ovarium. Setelah itu, dibuahi oleh sperma dari saluran telur. Induk ular kemudian meletakkan telur yang dibuahinya di lubang dangkal atau di bawah batu. Biasanya, jumlah telur berkisar antara 10 hingga 15 telur tergantung dari spesiesnya. Kemudian, ular melakukan ini untuk menyembunyikan calon keturunannya dari predator lain. Lapisan luar telur ular tidak keras, tetapi menyerupai kulit yang lembut. Kemudian ular betina akan menjaga dan merawat telur-telur tersebut hingga menetas menjadi anak-anak atau ular muda. Tahap selanjutnya yaitu tahap ular muda. Beberapa spesies ular akan menghangatkan telur dengan cara menggerakkan atau menggetarkan ototnya. Cara ini bertujuan untuk mempercepat proses penetasan. Nah, ketika sudah sampai usianya dan cukup kuat, ular remaja atau ular muda tersebut kemudian keluar dari telur dengan menggigit penutup telur dengan bantuan gigi telur tersebut. Hingga saat itu ia memperoleh nutrisi dari kuning telur. Nah, untuk bertahan hidup setelah menetas, bayi ular memakan reptil kecil dan hewan pengerat kecil. Seekor ular muda mampu berganti kulit hingga 4 kali dalam waktu setahun. Tahap yang terakhir yaitu tahap ular dewasa. Nah, setelah ular muda lahir, mereka biasanya mencapai tahap dewasa dalam waktu 2 hingga 4 tahun. Salah satu ciri pembeda antara ular dewasa dan ular muda yaitu pada jumlah moltingnya atau pada frekuensi ganti kulit per tahunnya. Dalam kasus ular muda, pergantian kulit terjadi sekitar 4 kali dalam setahun. Sedangkan ular dewasa hanya berganti kulit sekali dalam setahun atau paling banyak 2 kali dalam setahun. Namun, tidak seperti serangga, di mana pergantian memungkinkan pertumbuhan organ tubuh yang baru. Nah, pembaruan kulit pada ular tidak memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan. Untuk bergantinya kulit, ular akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke permukaan benda yang keras seperti batu ataupun pada batang kayu. Daur hidup ayam adalah proses pertumbuhan ayam dari telur hingga menetas dan selanjutnya tumbuh menjadi anak ayam hingga berkembang menjadi ayam dewasa dengan beberapa perubahan seperti ukuran fisik, warna bulu, hingga kemudian melakukan proses perkawinan dan menghasilkan telur ayam generasi selanjutnya dengan siklus sama yang akan berulang kembali. Adapun daur hidup ayam yaitu tahap pertama yaitu telur atau zigot. Telur merupakan wadah organik yang mengandung zigot sebagai tempat untuk embrio berkembang hingga dapat berkembang hidup dengan sendirinya. Kemudian telur akan menetas setelah mencapai waktu yang telah ditentukan dan telah melalui proses pengeraman yang biasanya proses telur ayam akan berkembang atau akan berlangsung mencapai waktu 21 hari. Proses pengeraman bisa menggunakan metode pengeraman konvensional yang dierami oleh induk ayam atau pengeraman dengan bantuan tangan manusia dengan metode inkubator. Tahap kedua yaitu anak ayam. Setelah telur menetas, anak ayam yang baru menetas kemudian membutuhkan tempat dengan suhu yang hangat. Karena itulah anak ayam yang baru menetas kerap berada di bawah tubuh induknya
yang bertujuan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Nah, perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dapat dikenal minimal 3 hari setelah menetas. Setelah umur 3 hari, anak ayam mulai menampakkan ciri-ciri yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayap seperti jenis kelaminnya. Pada anak ayam kelamin jantan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lebat dibandingkan pada anak ayam betina. Nah, anak ayam jantan berusia 3 hingga 5 hari sudah menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jamur kasar dan di bagian ujung bulu sayapnya terlihat lebih menguncup. Sedangkan pada ayam betina terlihat terbuka dan sedikit melebar. Tahap ketiga yaitu tahap ayam dewasa. Setelah melewati tahap anak ayam, selanjutnya ayam dewasa akan mulai memasuki masa reproduksi pertama kali, di mana ayam betina mulai siap dibuahi dan memiliki sel telur yang mulai dibuahi ketika usianya sekitar 7 hingga 8 bulan. Nah, di mana ciri ayam dewasa yang sehat yaitu dapat dilihat dari bola mata yang menjorok ke dalam dan bersih, dengan kaki kering dan jari memanjang, serta memiliki permukaan bulu yang mengkilap. Sekian video penjelasan mengenai reproduksi pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.